Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran yang seru kali ini. Hari ini kita akan belajar tentang tema yang sangat penting loh, yaitu memahami dan menghargai dalam perbedaan. Nah, tema kali ini mengajarkan kita semua untuk saling menghargai, meskipun kita memiliki perbedaan, baik dalam cara berpikir, penampilan, atau kebiasaan. Yuk, kita simak dan kita mulai pelajaran kali ini dan lihatlah betapa pentingnya perbedaan dalam kehidupan sehari-hari kita. Teman-teman, di slide ini kita akan melihat daftar isi yang akan kita pelajari hari ini. Pertama, kita akan mengetahui capaian pembelajaran yang ingin kita capai setelah menyelesaikan pelajaran ini. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang akan menjelaskan tentang memahami dan menghargai perbedaan. Setelah itu kita akan bermain quizzes untuk menguji seberapa banyak yang sudah kita pelajari. Dan terakhir kita akan menarik kesimpulan dari semua yang kita pelajari. Ayo, ikuti pelajaran ini dengan semangat ya. Nah, apa sih capaian pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini? Yaitu ada peserta didik mampu memahami identitas diri, keluarga, dan teman sesuai budaya, suku bangsa, bahasa, agama, dan kepercayaannya di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Lalu, ada indikator peserta didik mampu mengidentifikasi pentingnya keberagaman dalam kehidupan sehari-hari serta menerapkan sikap saling menghargai. Selanjutnya itu ada pembahasan. Kita akan membahas sekitar 4 materi. Yang pertama itu ada konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang kedua peta keberagaman budaya di Indonesia, dan yang ketiga kisah inspiratif mengenai toleransi di Indonesia, dan yang terakhir itu ada contoh keberagaman budaya dan tradisi di Indonesia. Teman-teman tahu nggak sih kalau Indonesia punya semboyan yang sangat penting, namanya Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Jadi, meskipun kita semua berbeda-beda seperti suku, agama, bahasa, atau adat istiadat, tetapi kita tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Semboyan ini berasal dari sebuah karya sastra kuno yang ditulis oleh Empu Tantular pada zaman Kerajaan Majapahit yang disebut Kakawin Sutasoma. Nah, konsep Bhinneka Tunggal Ika itu mengajarkan kita bahwa meskipun kita berbeda, kita harus tetap bersatu dan saling menghormati. Ini juga berarti kita harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sebagai dasar kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Semboyan ini mengajarkan kita untuk hidup dengan toleransi, gotong royong, dan saling menghargai perbedaan yang ada. Jadi, meskipun kita berbeda, kita harus selalu saling mendukung dan menjaga persatuan ya. Nah, teman-teman, di slide ini kita akan melihat sebuah video yang menunjukkan peta keberagaman budaya Indonesia. Indonesia itu sangat kaya akan budaya. Ada banyak suku, bahasa, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda di setiap daerah. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana setiap provinsi di Indonesia memiliki kekayaan budaya yang unik. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki tradisi, makanan khas, tarian, pakaian, dan bahasa yang berbeda. Tapi semuanya tetap satu, yaitu Indonesia. Yuk kita tonton bersama video ini dan lihat betapa indah dan beragamnya budaya yang ada di Indonesia. Jangan lupa untuk menghargai dan menjaga keberagaman ini ya. Nah, slide selanjutnya di mata dunia, Indonesia dikenal luas akan keanekaragamannya. Beragam suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa saling berbaur jadi satu. Persatuan di tengah perbedaan inilah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dulu. Tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan bukanlah jadi penghalang tersatukannya tiap individu di Nusantara, melainkan perbedaanlah yang mempersatukan kita. Namun realitanya, isu perpecahan dan intoleransi yang kian marak jadi faktor pemecah belah keutuhan suatu bangsa. Dalam video ini kita akan melihat
Belakangan ini, negeri kita tercinta dihantam berbagai permasalahan internal, terutama soal integrasi nasional. Kurangnya sikap toleransi jadi pemercik utama rusaknya kerukunan antar sesama. Beragam tindakan-tindakan negatif, mulai dari penyebaran pesan intoleran, isu berbau rasisme, hingga ujaran kebencian kian berkembang pesat di sekitaran masyarakat. Akibatnya, berbagai konflik internal pun muncul, dan hal tersebut lantas memicu terjadinya pergesekan antara kelompok mayoritas kepada minoritas. Sikap merasa paling benar dan main hakim sendiri lambat laun berujung pada tindakan kekerasan dan vandalisme. Bayangkan jika seandainya posisi kita berada di lingkaran minoritas, besar kemungkinan bisa saja kita diperlakukan secara diskriminatif. Pada dasarnya, intoleransi tidak hanya terbatas pada sikap membenci perbedaan pandangan pribadi saja. Intoleransi juga bisa muncul melalui perbedaan latar belakang suku, budaya, bahkan ras sekalipun. Nggak dapat dipungkiri pula, agama pun kini dijadikan sebagai kekuatan politik oleh segerombolan pelaku intoleransi. Perlahan, sikap toleransi mulai memudar dari waktu ke waktu, dan segelintir oknum cenderung ingin menang sendiri demi kepentingan pribadinya. Sebagai umat muslim yang cinta damai, salah satu sikap dasar yang harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sikap saling menghormati dan menghargai kepada sesama. Sejatinya, Islam mengajak kepada umatnya untuk selalu menjalin kehidupan yang harmonis kepada manusia lainnya. Dan Islam juga sangat menjunjung tinggi keadilan bagi siapa saja tanpa memandang apapun latar belakangnya. Termaktub di dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, Allah sebenarnya telah mengingatkan kita untuk selalu menghormati kepada sesama. Allah Ta'ala berfirman, dalam video ini kita akan melihat gimana sih orang-orang dari berbagai suku, agama, dari uraian tersebut dapat ditafsirkan bahwasanya Allah tidak melarang umat Islam dalam berbuat kebaikan, menyambung silaturahmi, hingga berbuat adil kepada orang-orang di luar Islam, selama mereka tidak memerangi kita karena agama. Dari hadis Bukhari, suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau menjawab, Al-Hanifiyah As-Samhah, yang lurus lagi toleran. As-Samhah berasal dari kata tasamuh, yang merujuk pada makna toleransi. Hadis tersebut sering digunakan sebagai rujukan Islam untuk mendukung sikap toleransi. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, kita seharusnya dapat meningkatkan rasa persaudaraan kepada antar sesama. Mencegah perpecahan akibat perbedaan adalah tugas kita semua sebagai warga negara Indonesia demi menjaga keutuhan bangsa. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan sikap toleransi di dalam kehidupan sehari-hari sedari dini. Hal-hal sederhana seperti membimbing anak-anak untuk menghormati pendapat orang lain, hingga mengajarkan mereka untuk tidak mendiskriminasi suku, agama, dan ras dalam pergaulan adalah sebagian contoh sikap toleransi. Selain itu, kita juga bisa memulainya dengan membuka pikiran untuk lebih saling menghargai dan menerima perbedaan yang ada. Bukankah manusia itu diciptakan berbeda-beda dengan segala keunikannya? Terlebih di Indonesia memiliki beragam suku, adat, dan ras yang heterogen. Maka sudah saatnya kita bersatu padu tanpa sekat. Pelajaran tentang bagaimana kita bisa dalam menghargai dan menjaga persatuan. Terima kasih, tunggu video selanjutnya ya. Selanjutnya kita akan menyaksikan download Kita Umroh di Play Store dan di App Store sekarang. Indonesia dikenal sebagai negara beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Sebuah video yang memperlihatkan contoh keberagaman budaya dan tradisi yang ada Indonesia adalah negara kepulauan. Di Indonesia, setiap secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan banyak lagi. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Pada materi yang terakhir, kita akan melihat sebuah video Indonesia punya dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Jadi di Indonesia, setiap daerah itu memiliki budaya. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke.
Pada materi yang terakhir, Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Contoh keberagaman budaya dan tradisi yang ada di Indonesia. Yap, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Khas dan banyak lagi. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Pada materi yang terakhir, tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Dan tradisi yang unik loh. Misalnya ada tarian tradisional. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Kita akan melihat sebuah video yang memperlihatkan setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Rumah adat. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Honai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau teman-teman berasal dari daerah mana dan apa yang paling terkenal di sana? Tulis di kolom komentar ya. Misalnya ada tarian tradisional, rumah adat, makanan khas. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk. Pada materi yang terakhir, kita akan melihat sebuah video yang memperlihatkan contoh keberagaman budaya dan tradisi yang ada di Indonesia. Jadi di Indonesia, setiap daerah itu memiliki budaya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan bermain quizzes. Jadi, quizzes ini adalah cara yang seru untuk menguji seberapa banyak yang sudah kita pelajari tentang memahami dan menghargai perbedaan. Di sini kalian bisa menjawab beberapa pertanyaan yang akan menyenangkan. Untuk mulainya, cukup klik link yang ada di layar ini dan kalian akan diarahkan langsung ke permainan quizzes. Ayo, coba jawab pertanyaan dengan benar dan lihat siapa yang paling cepat dan tepat menjawab. Semangat ya! Terima kasih teman-teman sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat. Semoga apa yang kita pelajari tentang memahami dan menghargai perbedaan bisa bermanfaat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, meskipun kita semua berbeda, kita tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, terus belajar, dan jaga persatuan ya. Terima kasih dan sampai bertemu lagi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.